مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masuk Ramadan malam yang ke-25. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita, baik secara zahir ataupun secara batin. Kesehatan zahir saja tanpa kesehatan batin, maka itu masih merupakan satu kekurangan. Adapun kesehatan batin kalau tidak ditunjang kesehatan zahir, kalau itu tentu lebih bermanfaat, lebih berguna, lebih baik. Cuman alangkah baiknya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala memberi. Semoga Allah selalu memberi kepada kita kesehatan zahir dan batin sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Jangan kita kadang-kadang banyak sekali kita ketemukan orang-orang yang terlalu fokus kepada kesehatan zahir tetapi kesehatan batin tidak diperhatikan. Jadi sisi-sisi akhlak, sisi-sisi rohaniyah tidak diperhatikan. Tetapi untuk kesehatan secara zahir mereka sangat-sangat memperhatikan. Kita selaku seorang yang beriman mestinya justru lebih mementingkan kepada kesehatan batin kita. Bagaimana hati kita ini bisa bersih, sehat dari sifat-sifat tercela, sifat takabur. Sekarang ini masih marak wabah penyakit corona. Corona penyakit yang kita juga tidak menginginkan mengenai diri kita. Tetapi ada penyakit juga yang lebih bahaya dari corona, yaitu penyakit yang sifatnya batin, sifatnya hati. Yaitu diantaranya penyakit takabur, penyakit sombong. Itu justru lebih berbahaya daripada corona. Maka kita harus memohon perlindungan, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sekarang ini tanggal 25 termasuk malam ganjil yang dimungkinkan turunnya Lailatul Qadar. Termasuk amalan yang sangat ditekankan di malam Lailatul Qadar yaitu memperbanyak doa. Sampai ulama mengatakan memperbanyak doa lebih diutamakan daripada memperbanyak sholat. Maksudnya sholat yang tanpa ada doanya. Jadi banyak sholat tapi doanya tak sedikit sekali. Jadi yang bagus di malam Lailatul Qadar itu orang memperbanyak membaca doa. Jadi dalam kesempatan ini kita akan mengkaji tentang adab-adab berdoa. Tentang adab-adab berdoa. Sesuai dengan ketuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengacu kepada kitab guru kita Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu kitab Abu Abul Faraj. Qala Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, adabud du'a, adab-adab berdoa. Adabud du'a wa hiya asyratun. Adab berdoa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah
Itu ada 10 yang harus kita perhatikan. Al-awwal ayyatarassada lidu'aihi al-awqat asy-syarifah Kayami Arafah minas sana wa Ramadan minal ashur wa yaumul jum'ah minal usbu' wa waktu sahar minas sa'atil lail. Qala ta'ala wa bil ashari hum yastaghfirun. Yang pertama ada berdoa itu kita hendaklah mencari waktu-waktu fadilah, waktu-waktu yang mulia. Seperti kalau dalam 1 tahun hari Arafah. Di hari Arafah itu kita harus memperbanyak doa. Kemudian dalam 1 tahun ada 1 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Sekarang malam ini kita justru berada di 10 malam terakhir di malam yang ganjil, yaitu 25 Ramadan. Itu termasuk malam ini, termasuk malam-malam yang dianjurkan untuk kita berdoa. Di malam-malam ini termasuk malam-malam yang mustajab. Jadi mulianya waktu itu akan juga menopang, mendukung untuk diijabahnya doa. Kemudian di dalam 1 minggu hari Jumat, contoh, itu hari yang terbaik dalam 1 minggu. Banyak doa di hari Jumat. Kemudian di dalam 1 hari 1 malam waktu sahur, itu adalah waktu terbaik untuk orang berdoa. Walaupun di waktu-waktu yang lain boleh berdoa, tetapi dimungkinkan, diharapkan diterimanya doa itu lebih apabila kita berdoa di waktu-waktu yang mulia yang seperti tersebut tadi. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ini contoh orang nak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, itu yang terbaik juga di waktu sahur. Tengah malam, habis zuhur boleh, habis asar boleh, habis subuh boleh, tetap boleh. Cuman yang terbaik, yang lebih mudah, yang lebih dekat, yang lebih mungkin untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala lebih cepat, yaitu di waktu yang mulia. Kalau dalam 1 hari, yaitu di waktu sahur. Yang kedua, adab yang kedua, ayyaghtanimal al-ahwal asy-syarifah kahali zahfi sufuf fisabilillahi ta'ala wa inda nuzulil ghaith. Kemudian dalam mencari waktu atau keadaan, mencari keadaan yang mulia. Kalau tadi waktu, sekarang keadaan. Seperti apa ketika bertemunya 2 pasukan. Ketika 2 pasukan bertemu antara orang-orang kaum muslimin dan orang-orang kufar, bertemu di medan perang, di waktu ini adalah termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Mustajab. Jadi waktu perang berdoa, itu Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mengabulkan. Kemudian ada lagi yang jarang justru orang perhatian, termasuk keadaan yang mustajab doa, yaitu ketika turun hujan. Ketika turun hujan, ketika hujan turun dengan derasnya, itu termasuk waktu yang mustajab. Jadi kadang-kadang kita hujan turun deras bukan berdoa tarik selimut. Salah di dalam menggunakan waktu yang mustajab. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika hujan turun, itu termasuk waktu yang mustajab. Berdoalah, mintalah yang baik-baik untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat ketika hujan turun. Apalagi hujan turun dengan derasnya. Nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita gabungkan dengan doa kita. Wa inda iqamati salawatil maktubati wa khalfas salawati wa bainal adhani wal iqamah wa halatas sujud. Wa halatas sujudi kama warada fil akhbar. Kemudian di antara keadaan yang mustajab doa, yaitu ketika didirikan sholat. Ketika didirikan sholat, iqamatus sholah, itu juga yang mustajab. Kemudian setelah sholat, setelah kita sholat, doa setelah sholat itu termasuk
doa yang mustajab. Jangan habis sholat langsung cabut, doa dulu. Secara berjamaah boleh. Tidak apa-apa, tidak ada hadis yang mengharamkan. Bahwa ada hadis Nabi melarang para sahabat untuk doa secara bersama-sama, nggak ada hadisnya. Jadi ketika kita tidak menemukan hadisnya, jangan lantas kita mengatakan itu haram ataupun bid'ah. Nah, jadi kita kadang-kadang keterbatasan. Nah, bisa jadi itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, cuman tidak sampai berita itu melalui perkataan Rasulullah SAW. Jadi paling tidak kembali kepada netral. Ketika tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti itu diperbolehkan. Jangan kalau nggak ada dalil berarti haram. Ini namanya mengharamkan sesuatu tanpa dalil. Dalilnya adalah tidak adanya dalil. Nah, ini kesalahan orang-orang yang suka istilahnya mudah membidah-bidahkan. Kalau Nabi tak bikin, tak ada ini, tak ada hadisnya, berarti hukumnya haram. Berarti Anda mengharamkan sesuatu tanpa dalil. Mengharamkan sesuatu itu harus pakai dalil. Bukan kalau tak ada dalil berarti haram. Contoh arak kenapa haram? Ada dalilnya di Al-Quran. Zina kenapa haram? Ada dalilnya di Al-Quran. Babi kenapa haram? Ada dalilnya di Al-Quran. Jadi mengharamkan sesuatu itu ada dalilnya. Jangan kemudian ketika tak ada dalil berarti haram. Nah, itu namanya Anda beristidlal dengan tidak adanya dalil untuk mengharamkan sesuatu. Nah, itu perlu diketahui. Setelah waktu salat itu doa termasuk waktu yang mustajab. Wa bainal adzan wal iqamah, kemudian antara adzan dan iqamah. Setelah adzan dan iqamah, antara keduanya tadi, antara adzan dan iqamah, maka di situ perbanyaklah berdoa. Karena di situ adalah tempat atau waktu yang mustajab. Kemudian wahalati sujud, ketika sujud banyaklah doa, banyaklah berdoa ketika sujud, ya. Jadi agak lama sedikit tak apa-apa, tapi kalau berjamaah jangan imam dah salam baru bangun dari sujud. Nah, ini tidak bisa begitu, karena kalau menjadi makmum tentu harus mengikuti imam. Imam duduk ya ikut duduk. Walaupun disunahkan memperbanyak doa ketika sujud, tetapi kalau kita menjadi makmum maka kita hendaklah mengikuti imam. Imam berdiri kita berdiri, imam rukuk kita rukuk, imam i'tidal kita i'tidal, imam sujud kita sujud, imam bangun dari sujud kita bangun dari sujud. Jangan karena mengaplikasikan hadis untuk memperlama sujud, memperbanyak doa di waktu sujud, akhirnya walaupun menjadi makmum, dia akhirnya terlambat jauh daripada imam. Ini tidak seyogyanya begitu. Tetapi kalau sholat sendiri silakan, mau dipanjangkan sujudnya silakan doa yang panjang, karena di situ termasuk waktu yang mustajab, hal atau termasuk keadaan yang mustajab. Kama warada fil akhbar, seperti disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Asalisu yang ketiga, ayat wa mustaqbil kiblati wa yarfa ayadayhi besu yura bayadu ibtaih summa yang bagi ayam sahabihima wajahu fi akhir du'a. Yang ketiga yaitu adalah berdoa itu menghadap ke kiblat. Adab ini bukan wajib, maksudnya ini bukan berdoa itu harus menghadap ke kiblat. Enggak. Adab ini namanya apa kita bilang untuk tata krama. Bagaimana adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Menghadap ke kiblat yang terbaik, menghadap ke kiblat. Bukan berarti kalau tidak menghadap ke kiblat haram, tidak. Jadi adabnya yang terbaik orang berdoa itu adalah menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Biasu yura bayadu ibtai, sampai kelihatan. Rasulullah kan pernah berdoa kelihatan, sahabat melihat putih-putih ketiaknya itu nampak. Jadi agak tinggi mengangkatnya. Jadi kalau dilihat putih-putihnya ketiak ini nampak. Jadi tidak begini maksudnya. Agak diangkat.
Jadi kalau dilihat putih-putihnya nampak. Itu termasuk sunnah. Bukan mengangkat tangan tak sunnah. Suma yang bagi ayam sabi ma wajahu fi akhir doa. Kemudian setelah berdoa selesai, hendaklah mengusapkan wajahnya. Tangannya diusapkan ke wajah. Ini juga sunnah, bukan tak sunnah. Dalilnya mana? Qala Umar radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kedua tangannya berdoa, beliau tidak akan menurunkan tangan tersebut, tidak akan mengembalikan tangan tersebut ke posisi semula sampai beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi ada dalilnya orang berdoa mengusap wajah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a dhamma kaffayhi wa ja'ala butunahuma mimma yalil wajha. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa itu mengumpulkan kafai. Ini kaf. Kafainya dikumpulkan begini. Nah. Kemudian waja'ala butunahuma mimma yalil wajha. Ini butun. Jadi apa? Telapak tangannya ini yang mengiringi wajah. Jadi begini. Nah, tangannya ini didom, namanya doma. Doma ini ditempelkan begini. Kafainya ditempelkan, kemudian posisi di depan muka begini. Maksudnya nggak harus begini sih. Ini termasuk yalil wajah. Maksudnya bukan begini. Jadi wajah, terus di sini kafai, yalil wajah. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi begini. Jadi kadang cuman nggak wajib begini. Tapi kalau kita nak ikut sunnahnya Rasulullah, nah, maka kita berdoanya begini. Nah, pokoknya kadang mau doa gini, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau berdasarkan hadis Rasulullah SAW, maka Rasulullah itu ketika berdoa dia mengumpulkan kedua telapak tangannya dan mengiringi telapak tangan ini mengiringi wajahnya. Kemudian dia tidak menurunkan tangan tersebut kecuali setelah mengusap wajahnya. Fahadi hayatul yadi wala yarfa'u basaru ila sama. Dan termasuk doanya Rasulullah SAW, tangannya diangkat begini. Ketika berdoa Rasulullah ini tidak begini wajahnya, wala yarfa'u basarahu ila sama. Rasulnya kalau doa tuh tidak menengadah, maksudnya matanya tidak diangkat melihat ke langit, tidak. Jadi tetap pandangannya ke bawah. Tidak begini. Ini cara berdoanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan gini. Apa haram? Ya tidak sampai kepada derajat haram. Tapi kalau kita nak mengikuti tuntunan Rasulullah, jadi lebih tawadu, semacam orang malu terhadap Tuhannya. Jadi ada, Masya Allah, orang-orang soleh, sampai ada satu riwayat cerita orang-orang soleh ini begitu malunya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai diceritakan sampai berpuluh-puluh tahun dia tidak mengangkat wajahnya melihat ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuk adab, ya, termasuk adab. Jangan mengangkat pandangan ke langit. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, hifdzus sauti bainal mukhafatati wal jahr. Yang keempat yaitu menurunkan suara, ya, suaranya jangan keras-keras, tengah-tengah. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu kecil, tengah-tengah saja. Khairul umuri awsatuha, sebagus-bagus perkara itu tengah-tengahnya. Jadi bukan berarti sangat pelan, juga
sangat keras juga tidak. Karena Rasulullah SAW pernah mendengar sahabat ketika berzikir, berdoa sangat keras. Kata Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu itu tidak tuli. Kata Rasulullah, jangan keras-keras sekali. Sesungguhnya Tuhanmu itu tidak tuli. Jadi biasa-biasa saja berdoa. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala berkata, fi qouli ta'ala wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha bidu'aika. Jadi di dalam Al-Qur'an disebutkan wala tajhar bi sholatika, maksudnya janganlah engkau keraskan doamu, wala tukhafit, jangan kau pula engkau terlalu mensamarkan, tengah-tengah. Tengah-tengah. Waqad asna ta'ala ala Nabi Zakaria alaihissalam haitsu qala idnada rabbahu nidaan khafiyya wa qala ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala juga pernah memuji Sayyidina Nabi Zakaria alaihissalam di dalam Al-Qur'an, idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika Nabi Zakaria memanggil Tuhannya dengan panggilan yang pelan, khafi, maksudnya tidak keras, ya, tidak keras. Kemudian ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan tadarru, merasa rendah diri, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan suara yang lemah, lembut. Adab yang kelima, al-khamisu alla yatakallafa saj'a fid du'a. Orang kalau nak doa ini termasuk adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu bersajak doanya. Doa ini jangan bikin doa tuh yang cantik. Wah, nak doa, ntar ngarang dulu doa, dibikin doanya yang cantik. Seperti orang membaca syair, disamakan a i u semuanya doanya. Nggak harus gitu. Itu namanya takalluf fis saja. Doanya jangan diatur. Macam mana doaku biar bagus, didengar orang bagus. Ketika ada acara besar, disusun dulu doanya yang bagus, bersaja, sehingga ketika setiap akhir doanya itu bisa terdengar indah. Macam disusun betul, ketika bunyinya u semua, kemudian barit alinea kedua a semua, dan seterusnya dan seterusnya. Takalluf, berdoa itu yang ikhlas, ya. Berdoa itu yang ikhlas, tidak usah terlalu tasajuk, bersaja. Jangan terlalu mengutamakan macam mana doaku ini terdengar indah. Nah, itu jangan begitu. Santai saja. Yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala doa itu. Tak harus bersajak-sajak sangat, ya. Yang penting kita betul-betul ikhlas, kita khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlalu bersajak itu adalah suatu hal yang tidak bagus. Yang ketujuh, ayajzimad du'a wa yukina bil ijabah wa yasduku raja'u fi. Yang ketujuh, hendaklah yakin, mantap hati ini kalau doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa. Tapi di dalam hati ini diterima tak sama Allah, dikabulkan tak ya sama Allah. Jangan gitu. Doa itu mantap, dikabulkan sama Allah. Itu kata ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan engkau yakin kalau doamu itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu. Kalau dah ragu ini sudah macam pesimis, macam ada suudzon sama, aduh Allah terima tak ya, terima tak ya, terima tak ya. Enggak boleh gitu. Kita harus husnuzon sama Allah. Allah ini baik. Allah ini baik. Allah akan mengabulkan doa kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum idza da Allahumma ighfir li in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liyajzimal mas'alata fa innahu la mukriha lahu. Kata Rasulullah, hendaklah jangan salah seorang kalian berdoa, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, ya Allah. Ya Allah kasihanilah aku, kasihilah aku jika engkau mau, ya Allah. Ini jangan gitu.
Doa macam apa ini? Kata Rasulullah. Doa tuh yang mantap. Lihat zibal masalah, supaya ini orang ini kalau minta ini yang betul-betul. Karena sesungguhnya karena engkau ini tak ada yang memaksa. Fa innahu la mukriha lahu. Karena kita doa ini memang dari hati kita, tak ada paksaan. Doa minta yang betul-betul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dahadukum falyu'zim ar-raghbata fa innallaha la yata'azzamu syai'. Jadi orang ini, kata Rasulullah, orang ini kalau nak doa dia harus betul-betul optimis. Optimis, membesarkan, maksudnya kerojaknya ini, optimismenya ini harus kuat, harus tinggi. Jangan justru pesimis, jangan. Jadi Allah akan mengabulkan ini. Allah mengabulkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam udullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha azza wa jalla la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakin kalau doa itu akan diijabah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, mengkabulkan doa dari hati yang lalai. Tuh. Sekarang orang doa cuma bukan doa, membaca tulisan doa, bukan berdoa. Membaca tulisan doa atau menghafalkan bacaan doa. Kata Rasulullah, wa'lamu fa innallaha ta'ala wa'lamu annallaha azza wa jalla la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Doa entah apa, pokoknya mulutnya bunyi tapi hatinya tak nyambung. Ini namanya qalbun ghafil. Jadi ini orang macam mana ini? Mulutnya bilang gini, hatinya entah kemana. Kan lucu. Kita ini kalau minta tolong aja sama manusia, kita minta bantuan sama manusia, itu mestinya kita nampak kalau sungguh-sungguh apa tidak. Apalagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui batin kita. Jadi jangan sampai berdoa, kadang-kadang sekarang masalah nih, orang berdoa panjang-panjang, dihafalkannya panjang tapi tak tahu artinya. Ini masalah. Bahkan terjadi kesalahan di mana-mana. Kesalahan di mana-mana. Jadi ada orang berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Bagus doanya, macam bagus, tapi dia tak faham sehingga salah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang hak itu hak dan rezekikan kepadaku menjauhinya. Wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah, dan berilah kepadaku yang batil itu batil dan rezekikan kepadaku mengikutinya. Ini kan namanya orang tak paham berdoa. Jadi ada kasus yang seperti itu. Jadi jangan sampai berdoa dari hati yang lalai. Pelajari dulu artinya doanya apa. Jangan asal panjang saja ngetren nih, tapi tidak paham yang diminta itu apa. Makanya sampai tadi ada doa yang terbalik, ya. Mestinya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dibalik, ya. Jadi maknanya berputar, terbalik 180 derajat. Lucu jadinya. Orang minta dijauhkan dari kebenaran, minta agar bisa mengikuti kebatilan jadinya. Kenapa? Karena doa dari qalbin yang ghafil, doa dari hati yang lalai. Yang ke-8, ayuliha fid du'ai wa yukarrirahu salasan. Ayuliha fid du'a wa yukarrirahu salasan. Orang berdoa ini termasuk adab ini dalam minta bersungguh-sungguh betul, minta betul, ya Allah, besok minta lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta betul-betul.
Dan adalah diulang sampai 3 kali. Mana yang penting minta? Ulang 3 kali. Allahumma dfa'annal waba, Allahumma dfa'annal waba, Allahumma dfa'annal waba wal bala wal ghala wal fasya wal munkar wasyada'ida wal mihan ma dhara minha wa batan ila akhirih. Diulang 3 kali. Nah, itu yang seperti itu termasuk namanya ilhah. Ilhah itu betul-betul meminta, minta betul. Bukan asal hanya sekedar sambil lalu saja, tidak sambil lalu. Tapi di situ ada penekanan untuk betul-betul sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah minta, ya Allah minta, ya Allah minta, ya Allah. Itu namanya ilhah. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Itu namanya ilhah. Wa alla yastabti al ijabah. Dan jangan minta dikabulkan nanti ditunda saja. Maksudnya jangan kabulkan sekarang ya Allah. Jangan minta begitu. Pokoknya minta secepatnya diminta. Jangan minta-minta ya terserah Allah tahun depan, tahun kapan, terserah ya Allah. Nah, jangan gitu. Minta pokoknya yang mantap, minta secepatnya. Yang ke-9, ayyastaftihad du'a bi dzikrillahi ta'ala wahdahu wa la yabda'u bisu'al summa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakhtima bihi ma aidha. Adab berdoa pertama hendaklah dimulai dengan zikir, kemudian membaca selawat, kemudian doa, kemudian akhirnya ditutup dengan selawat dan zikir lagi. Contoh yang singkat pada alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Nah, ini contoh. Kemudian wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, selawat lagi. Wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi doa itu kita letakkan di antara 2 selawat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa doa di antara 2 selawat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena letak doa tersebut di antara 2 perkara yang mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat yang pertama, selawat mesti diterima sama Allah. Selawat yang kedua mesti diterima sama Allah. Maka yang ada di tengah-tengahnya ini ikut diterima. Tidak mungkin yang ini diterima awal pertama, yang akhir diterima, tetapi yang tengah kok nggak diterima. Tidak. Itu di antara rahasia. Kenapa kita kalau berdoa harus letakkan di antara 2 selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adabnya berdoa. Jadi dimulai dengan zikir, baca selawat, kemudian doa. Doa, kemudian ditutup dengan selawat lagi dengan saya terserah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin selawat, terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad boleh juga, atau selawat Ibrahimiyah boleh. Yang penting selawat walhamdulillahirabbil alamin, ya, ditutup juga dengan zikir. Itu adab supaya doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, al-asyru wa al-adabul batin wa al-asyu fil ijabah. Yang ke-10 yaitu adab, tetapi adab yang batin. Adab batin ini adalah pokok diijabahnya doa. Di antara 10 tadi, di antara 10 itu, ini yang ke-10 ini termasuk pokok dari diijabahnya doa. Ya, ada 9, ini yang ke-10, ini maksudnya adab yang terpenting, yaitu adab secara batin. Apa itu? At-taubah waradul madzalim wal iqbal 'ala Allah azza wa jalla bi himmah, yaitu pertama tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waradul madzalim, mengembalikan perkara kezaliman, mengembalikan barang-barang atau kezaliman, minta maaf. Kalau kita sudah berbuat zalim harus minta maaf kepada orang-orang yang dizalimi. Kita telah berlaku zalim, mengambil barang orang dan sebagainya, harus kita balikkan. Kita menyelesaikan amanah yang bukan orang kita punya, balikkan. Nah, ini harus begitu. Sekarang kalau orang tukang mengambil amanah, tidak amanah, curang, mengambil hak orang lain dan lain sebagainya, nah, itu susah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia termasuk makan makanan yang haram, susah untuk dikabulkan doanya. Seperti kisah seorang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada seorang yang jauh berjalanan jauh, ya,
disebutkan dari pulang haji ataupun umroh, mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, berdoa kepada Allah, tetapi matamu haram, wa masrubu haram, wa malbusu haram, wa khudhiya bil haram. Pakaian, makanannya, minumannya, pakaiannya yang dimakan itu adalah sesuatu yang haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu dzalik. Macam mana doanya itu bisa dikabulkan? Tak bisa. Makan dulu yang bagus, jaga isi perutnya yang bagus, yang halal dan thayyiban, baru doa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Balikkan barang-barang yang zalim-zalim, dibalikkan semuanya. Walikbal Allahi azza wa jalla bikunil himmah, kemudian betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, batinnya, hatinya betul-betul minta sama Allah, ya Allah. Betul-betul hati ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai. Kalau lalai, maka itu akan jauh untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika huwa sabab al-qarib fil ijabah. Itulah sebabnya, itu di antara sebab-sebab bisa menjadi dekatnya doa-doa kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara yang harus kita perhatikan, 10 hal tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari tuntunan-tuntunan ini, yaitu kita ambil dari baginda Rasulullah SAW, juga dari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mujabud doa, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang doanya ini mustajab, doanya ini selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan hamba-hambanya yang istiqamah dan diberi selalu taufik hidayah dan inayahnya, agar bisa tambah hari tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kekasih-kekasih Allah dan kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di akhir hayat semoga kita diberi husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.